Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak Dharma, tolong dipimpin doanya. Persiapan berdoa dalam hati dimulai. Selesai, beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Bu Farid ada, Hadir, Pak. Bu Febri, Hadir, Pak. Pak Dharma, Hadir. Pak Idam, Hadir, Pak. Bu Nungsi, Hadir. Bu Aziza, Hadir Pak. Bu Susan, Hadir Pak. Bu Linda. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah berarti sudah hadir semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Baik, sebelum kita mulai materinya, untuk menambah kesiapan belajar dan semangat kita semua, kita main game terlebih dahulu ya. Iya Pak. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nama gamenya bermain tebak angka. Siap semuanya? Nah, jadi kita simulasi dulu ya. Jadi nanti akan ada soal tentang menebak angka ya. Misalnya aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya 5 dan apabila dikali hasilnya 6. Bilangan berapakah aku? Nah, nanti di sini ada pilihan gandanya dan ada waktunya berjalan ya. Nah, jadi nanti selesai Bapak menanyakan soalnya, nanti Bapak langsung menunjuk siswa yang jawab ya. Jadi nanti Iya Pak. Bapak tunjuk secara acak, jadi mohon konsentrasinya. Kemudian untuk mengoreksi jawaban siswa yang tadi menjawab, itu juga nanti Bapak tunjuk siswa yang lain, gitu ya. Jadi biar semuanya konsentrasi dan fokus. Siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai ya. Aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya negatif 2 dan apabila dikali hasilnya negatif 3. Bilangan berapakah aku? Oke, Bu Aziza. Min 3 dan min 1 Pak. Ya, Pak Dharma bagaimana? Jawabannya benar atau salah? Benar, Pak. Berapa tadi jawabannya? Min 3 dan min 1. Min 3 dan? Plus 1. Maaf. Nah, salah ya. Jadi jawabannya min 3 dan 1. Satu. Tuh. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. Aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya negatif 5 dan apabila dikali hasilnya 4. Bilangan berapakah aku? Bu Susan, silakan jawab. Ayo Bu Susan, waktunya udah hampir habis. Berapa? Min 1 dan 4. Pak Idam, jawabannya benar atau salah? Salah. Yang benar berapa? Min 1 dan min 4. Iya. Gimana? Seru tidak permainannya? Seru Pak, tapi bingung. Iya. Nah ya, jadi ini manfaat permainan ini yang pertama ya untuk supaya kalian lebih konsentrasi lagi, sengaja dipasang timer dan dapat tunjuk siapa yang menjawab dan siapa yang mengoreksi ya. Nah terus ini jika kalian bisa menjawab soal-soal ini, tandanya kalian sudah bisa
sebagian dari materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang apa ini anak-anak? Persamaan dan fungsi Persamaan kuadrat. fungsi kuadrat. Iya. Nah, kok ada pelanginya? Ada yang tahu kenapa kok ada pelanginya sih? Atau enggak apa yang kalian tahu tentang pelangi? Ada 7 warna, Pak. Warnanya banyak, Pak. Indah. Melengkung. Oke, melengkung. Nah, yang pasti pelangi itu indah kan ya, dan berwarna-warni seperti materi kita hari ini akan sangat indah dan penuh warna-warni. Asik. Nah, pelangi juga ya merupakan salah satu contoh bentuk grafik dari fungsi kuadrat. Nah, cuma sebelum kita masuk materi fungsi kuadrat, kita akan belajar terlebih dahulu tentang persamaan kuadrat. Nah, untuk hari ini kita ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Nah, mungkin setelah kalian tahu tujuan hari ini, pasti ada rasa ingin tahu kan ya? Apa ada pertanyaan gitu dalam hati kalian, apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Kok ini kok dicari akarnya, bukan ke akar itu hanya ada pada tumbuhan. Nah, terus di sini ada jumlah dan hasil kali. Nah, kan seperti tadi permainan kita tadi kan ya, tentang penjumlahan dan hasil kali. Oke, nah lanjut ya. Nah, agar kalian dapat memahami lebih jauh tentang materi persamaan kuadrat ini, ada materi prasyaratnya ya. Nah, yo, berapakah nilai A dan B jika A kali B sama dengan 0? Ada yang bisa menjawab? Atau ingat ini materi apa? Bu Linda, ada yang ingat ini materi apa Bu Linda? Perkalian bilangan bulat, Pak. Ayo, masih kurang tepat. Emang adakah suatu bilangannya ini kan berupa variabel? Kalau variabel berarti berkaitan dengan Aljabar. Ya, di mana A dan B merupakan variabel ya. Nah, jika A kali B sama dengan 0, maka A-nya itu 0, B-nya itu 0. Jadi masing-masing variabel kita samakan dengan 0 ya. Nah, A dan B adalah faktor dari AB. Ada yang ingat arti dari faktor itu apa? Bilangan yang membagi habis, Pak. Iya, betul Pak Dharma, cerdas sekali ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Nah, sekarang ini Bapak tambahin sedikit ya. Berapakah nilai X jika... Nah, ini kenapa dikurungin? Artinya apa kalau dikurungin? Dikali, Pak. Iya, jadi bukan biar nggak lari ya bilangannya, tapi dikali. Jadi, jika X dikurang 1 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti yang tadi ya. Jadi masing-masing dari unsurnya ini kita sama dengan 0. Jadi di sini ada X min 1 sama dengan 0. Kemudian ada X tambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu gimana cara mencari nilai X-nya? Ada yang ingat langkah berikutnya? Dipindah ruas, Pak. Iya, pakai teori pindah ruas ya. Dan kita sudah pernah belajar ya dalam sistem persamaan linear satu variabel. Nah, kalau pindah ruas berarti nanti tandanya berubah ya. Nah, jadi ini tadinya X dikurang 1 berubah jadi X sama dengan 0, jadi ditambah 1. Jadi kalau pindah ruas tandanya berubah ya. Begitupun dengan yang X plus 2. Nah, menjadi X sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Dan di sini paham? Paham, Pak. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk ini ya. Yang X dikurang 1 dikali X tambah 2. Ada yang ingat bagaimana cara menghitungnya? Lupa ya? Nah, Bapak ingetin ya. Dikalikan satu-satu, Pak. Nah,
Ya, dikali secara distributif ya, atau simpelnya kali pelangi atau kali senyum ya. Ya, langsung kita hitung bersama ya di sini. Nah, pertama depan kali depan, X kali X, hasilnya X pangkat 2, terus depan dikali belakang. Ya. Jadi X dikali plus 2, hasilnya 2X. Kemudian belakang dikali depan, min 1 dikali X, hasilnya negatif X. Kemudian belakang dikali belakang, hasilnya negatif 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada unsur yang sama ya, kan dalam aljabar jika ada unsur yang sama maka harus kita hitung ya. Di sini unsur yang sama yang mana? Atau suku yang sama? 2X sama min X. Iya, 2X sama min X. Maka dihitung nih ya. Nah, maka didapatlah X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini X kurang 1 dan X tambah 2 adalah faktor dari X pangkat 2 ditambah X dikurang 2. Nah, di sini kan kalian jika diperhatikan orde sukunya yang paling tinggi adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, udah mulai paham? Jadi nanti yang akan kita pelajari di materi persamaan kuadrat ini jadi kebalikan dari proses ini ya. Kan kalau kita aljabar itu kan kita mengalihkan persamaan linear sehingga terbentuklah persamaan kuadrat. Nanti di materi ini jadi dibalik begitu. Ya. Dan di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, baik. Agar kalian lebih memahami tentang materi kita hari ini, nanti Bapak akan membentuk kelompok ya, dan masing-masing kelompok akan diminta untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini karena siswanya ada 8, maka Bapak akan membagi 2 kelompok ya. Jadi ada kelompok kami sama kelompok Jumat. Ya. Oke, silakan berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya ya, Nak. Nah, ini LKPD-nya. Ya. Jadi di halaman pertama kalian isi nama kelompoknya. Di halaman berikutnya di sini ada identifikasi, tujuan dan petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, kemudian sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, di sini ada pengantar ya. Jadi pengantar materi persamaan kuadrat. Jadi kalian pelajari dengan baik ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini ada kolom untuk kalian mengerjakan ya. Nah, jadi tugas LKPD ini angka pertamanya nih kalian mencari bentuk umum persamaan kuadrat beserta unsur-unsurnya. Kemudian kalian cari ya rumus menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Berikutnya kalian cari juga rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, kemudian di sini, nah kalian tadi kan kita sudah bermain game tebak angka ya. Dan kalau tadi Bapak yang buat soal permainan tebak angkanya, nanti kalian ya yang bikin soal permainan tebak angkanya. Nah, kemudian soal tebak angka ini yang telah kalian buat, kalian sajikan dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke. Nah, kemudian di kolom sebelahnya terkait pembahasan. Jadi setelah kalian buat bentuk persamaan kuadratnya, kalian cari akar-akar persamaan kuadratnya beserta nilai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nah, selanjutnya di halaman berikutnya ini ada
refleksi ya pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian tulis nama, emot kalian ya. Kalian tuh senang, sedih, atau marah ketika mengerjakan LKPD ini atau melakukan pembelajaran hari ini ya. Terus kalian tulis nilai pemahaman kalian tentang materi ini. Kira-kira tuh kalian paham nggak sih? Kira-kira kalau dinilai itu pemahaman kalian dapat nilai berapa? Ntar kalian tuliskan di sini ya. Oke. Nah, Baik, Pak. iya. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi kelompok, nah, Bapak minta ya hasilnya kan, jadi bukan hanya mengerjakan LKPD ini aja ya, jadi hasilnya itu dituangkan dalam suatu catatan. Jadi pembicaraan kita hari itu berbasis proyek ya. Nah, proyek ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi setelah kalian berdiskusi di LKPD-nya, kalian menyajikan sebuah rangkuman materi atau catatan hasil diskusi kalian tentang persamaan kuadrat. Jadi ini contohnya aja ya. Kalau bisa catatannya dihias seindah mungkin ya, karena catatan ini sangat penting ya. Kan manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalian wajib membuat catatan. Nah, agar kalian semangat dalam belajarnya, usahakan catatannya itu dibuat semenarik mungkin. Nah, ini contohnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Nah, agar proyek kita hari ini dapat berjalan dengan baik, ya Bapak tekankan masing-masing kelompok itu membagi tugasnya dengan baik dan saling kerjasama ya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya kepada Bapak ya. Baik, Pak. Waktunya berapa menit ya, Pak? Ya sampai jam ini selesai. Jadi kurang lebih masih ada waktu 50 menit lagi. Oke. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut diskusi ya, silakan. Oke, anak-anak. Nah, waktu pengerjaan KPD-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Tadi kan ada 6 permasalahan ya di LKPD-nya. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan 3 ya. Nah, kelompok pertama mempresentasikan tentang bentuk umum persamaan kuadrat, rumus menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kelompok 2-nya mempresentasikan soal tebak angka yang telah dibuat, kemudian soal tebak angka disajikan dalam bentuk persamaan kuadrat, kemudian melakukan pembahasan. Oke, silahkan kelompok pertama maju ke depan. Saya, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan. Beri tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan dari kelompok kedua? Oke, kalau tidak ada, baik. Silakan kelompok kedua maju untuk memberikan permasalahan berikutnya. Oke, terima kasih kelompok kedua sudah mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan lagi. Ya, secara umum tadi sudah bagus ya hasil prestasi kalian semuanya. Baik, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya nak. Oke, tadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorder 2 yang merupakan hasil dari perkalian dua persamaan ini ya, satu variabel.
bentuk umum persamaan kuadratnya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, di mana A itu adalah koefisien X pangkat 2, B adalah koefisien X, C adalah konstanta. Oke, selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, kan bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jika A sama dengan 1, maka caranya ini langkah pertama. Kita bikin kurung dulu ya, terus kasih X ya. Selanjutnya ini nanti akan diisi oleh dua buah bilangan. Di mana aturan pengisian bilangan ini yaitu jika dua bilangan tersebut ditambah maka hasilnya adalah B ya, yang koefisien X tadi. Dan bila dikali itu hasilnya adalah C. Oke. Kemudian bagaimana jika A-nya bukan sama dengan 1? Nah, maka caranya tinggal tambahin ya, jadi 1 per A, terus AX gitu ya. Buat kurungannya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti diisi dua bilangan. Nah, dimana cara pengisian bilangan tersebut kurang lebih sama ya, jadi ditambah hasilnya B, kemudian dikali hasilnya A kali C. Nah, kemudian tadi kita juga belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini ya rumusnya ya. Jadi jika akar-akar ditambah maka rumusnya adalah min B per A jika dikali hasilnya C per A. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, untuk menguji ya kepemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan dua soal. Oke, disiapkan ya nak kertasnya dan pulpennya. Ini soalnya nanti Bapak tayangkan di PowerPoint ya. Oke, sudah siap. Soal yang pertama. Nah, soal pertama tuh berupa pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Manakah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lebih satu dari akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikali 4 sama dengan 0? Ya, silakan langsung dijawab ya nak. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soalnya berbentuk esai. Tulislah contoh persamaan kuadrat yang nilai jumlah dan hasil kali akar-akarnya bernilai sama. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Oke, baik ya, sudah habis waktunya, silahkan dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Semoga kalian semua semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya. Nah, sebelum Bapak tutup ya, jadi untuk besok itu materi berikutnya yaitu tentang menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Jadi menentukan akar kuadrat itu ada 3 cara ya. Jadi selain tadi kita sudah belajar memfaktorkan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat sempurna dan rumus kuadratik beserta sifat diskriminan. Oke Bapak Ahli ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Kita Oke, baik. Waktunya 23 menit ya.
Oke, terima kasih Pak Adi. Silahkan Bu Nurul menyampaikan hasil observasinya, terutama terkait dengan langkah-langkahnya tadi, apakah sudah lengkap sesuai dengan instrumen di lembar observasinya. Bu Nurul, mana Bu Nurul? Silahkan. Iya, hadir. Bu. Jadi dalam observasi pelaksanaan pair teaching ini ada 25 yang dinilai. Tadi nomor satunya yang diobservasi keterampilan membuka pelajarannya cukup bagus tadi Pak. Terus keterampilan menariknya juga menarik perhatian dengan game tadi ya, dan visualnya juga bagus melalui media PPT. Lalu kedalaman dan keluasan materi mungkin lebih diperdalam lagi di sana. Mungkin karena ini guru jadi kurang begitu dalam. Terus kelengkapan materinya tadi melalui LKPD juga sudah bagus Pak menurut saya. Kalau saya sebut akan banyak aspeknya. Untuk apa langkah-langkah pembelajaran atau sintak PBL ya dan PJBL. Halo Pak, nggak kedengeran? Maaf lupa untuk ini kan apa namanya kegiatan belajar 1 ya di PJBL. Oh, PJBL ya. Iya. Sih saya perhatikan sudah sepertinya ya. Karena ada pemberian LKPD, terus anak-anak diberikan waktu untuk menganalisis atau mengisi LKPD-nya. Mungkin seperti itu saja, Bu. Terakhir di penutup, Penggunaan media. Keterampilan menutup pelajaran, tadi membahas materi selanjutnya, dan juga ini sih kurang memberi apresiasi ya lebih menurut saya, dengan misalnya apa ya, memberi nilai mungkin terus sama apa tadi, penilaian hasil belajar berbasis HOTS-nya tadi kayaknya belum ke penerapannya gitu ya Pak ya, belum ke sehari-harinya gitu, jadi masih berupa konsepnya. Ya, tadi soalnya sih Iya, soal materinya masih belum berkaitan dengan kontekstual ya. iya. Cuman di situ saya udah berusaha supaya anak-anak bernalar kritis gitu kan. Jadi kayak tadi kan soal pertama itu kan anak diminta untuk menentukan akar persamaan kuadratnya, tapi menentukan akar persamaan kuadrat yang akarnya lebih satu dari persamaan kuadrat sebelumnya. Jadi biar agak setingkat lebih berpikir lagi. Terus yang kedua pun kan soalnya kurang lebih menentukan persamaan kuadrat yang jumlah dan hasil kalinya kan bernilai sama. Memang kalau untuk membuat soal kontekstual saya juga agak kesulitan ya. Jadi saya menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Namun ya ada sedikit variasi soal lah, sehingga mereka dapat berpikir dan bernalar lebih gitu dari soal biasa. Iya. Tadi sih terlalu ini angka sekali. Kalau MTK sekali. Kalau anak yang nggak suka MTK, ini ya, aduh angka lagi gitu. Kurang kontekstualnya aja sih. Karena emang mungkin materinya juga persamaan kuadrat ya. Terus dicari lagi penerapannya dalam kehidupan, biar anak-anak semakin memantik keingintahuannya gitu. Mungkin itu saja Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Nurul.
Langsung ditanggapi Pak Adi atau tadi sudah ditanggapi semua poin-poinnya? Mulai dari awal tadi kegiatan pembukaan ya. Ya. Kenapa mau putus suaranya? Ya. Barangkali mau ditanggapi sama Pak Adi langsung dari yang sudah disampaikan Bu Nurul tadi. Apa ya tanggapannya? Oke, di kegiatan pendahuluan itu kan untuk apa ya, meningkatkan konsentrasi siswa, tadi saya sudah berusaha untuk membuat sebuah permainan. Ya, permainannya apa ya, berkaitan dengan materi. Tadi kan pertanyaannya kan tentang menebak bilangan berkaitan dengan jumlah dan hasil kali. Nah, itu kan jumlah dan hasil kali itu merupakan cara ya mencari akar-akar kesamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Terus juga itu ada materi berikutnya itu tentang identifikasi hasil jumlah dan kali akar-akar kesamaan kuadrat. Jadi saya mencoba menambahkan itu ya. Terus di kegiatan inti, nah di situ kan saya membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu kan di situ ada komiknya ya. Nah, komiknya itu kalau dibaca itu kurang lebih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ketika tadi di kegiatan pembuka tadi di komiknya itu. Jadi untuk menguatkan mereka gitu. Jadi setelah mereka mendengarkan pembuka dari saya, di kegiatan inti di dalam LKPD-nya pun ada narasi yang berkaitan dengan kegiatan pembuka tadi. Jadi sehingga siswa itu lebih kuat lagi pemahamannya gitu. Nah, terus yang di masalah penutup tadi saya sudah, meskipun mungkin masih banyak kekurangan terkait penyajian soal formatifnya, cuma saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak itu ada sedikit penalaran dan pemikiran lebih ya mengerjakan soal meskipun belum sempurna. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dulu sebelum saya break. Nggak ada? Karena mungkin per-teaching ya, jadi kurang interaktif gitu. Jadi siswanya ini lebih banyak gurunya yang aktif menyampaikan gitu. Apa karena per-teaching ya? Jadi susah ya? Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau kita tadi Bu panik sama waktunya Bu, takutnya waktunya kelamaan Bu. Iya, jadi agak gimana gitu ya. Jadi bikin gak konsentrasi gitu Bu, karena kan waktunya sangat terbatas gitu. Takutnya saya kelamaan gitu, makanya tadi ada beberapa yang saya percepat gitu. Saya juga pengennya sih tadi tanya jawab, cuman takut waktunya gak terkejar sih Bu. Enggak apa-apa, di pre-memori saja, tapi kalau bisa siswanya yang ini ya, yang berbicara gitu ya, yang aktif. Coba nanti dicoba yang kedua. Ya, nah, ini nanti kan akan dikomprekan ya Bapak Ibu ya. Komprenya tanggal berapa itu ya? Hari Sabtu ya. Komprenya Sabtu dan Senin. Sabtu besok, Bu. Ya, jadi nanti yang Bapak Ibu pertimbangkan, Bapak Ibu nanti pilih yang mana, terserah apakah yang dipertimbangkan ini atau pertemuan yang lain gitu ya. Itu nanti akan dibuat ujian kompre, kalau nggak salah 50 menit juga itu dengan komentar dari Bapak Ibu dosen. Tapi nanti disilang, jadi kalau Bapak Ibu di kelompok saya, maka nanti yang menguji dosen lain. Begitu juga saya juga akan menguji mahasiswa dari kelompok lain gitu. Ya, Pak Adi tadi sudah banyak media sebenarnya ya yang digunakan ya. Ya. Nah, kalau nanti dibuat kelas mungkin nanti kan yang mainkan kan anak-anak ya, lebih banyak siswanya yang mengerjakan ya. Cuman karena pas peer teaching ini kan diberi memori pada itu sehingga terkesan banyak yang aktif itu lebih banyak gurunya. Oke.